and others. The fairer sex. We haven't spent enough time around us. Take it back! I take it back! Halo sahabat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kembali lagi dengan channel gua, GoCinema. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah akan menonton video ini sampai habis. Di sini gua akan menceritakan tentang kisah seorang pemuda lugu yang meminta pertolongan seekor naga dikarenakan semua keluarganya telah diliauhetkan oleh para penjahat, yang mana hingga akhirnya membongkar kedok sang raja yang korup. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, lebih baik kita mulai saja. Siapkan handsfree, siapkan kopi, fokuskan pikiran, tatap mata Ojan. Awal mula diperlihatkan satu keluarga yang bahagia di tempat yang terpencil, yang mana mereka terdiri dari 4 orang dalam satu keluarga. Yang menjadi pusat perhatian adalah pemuda lugu ini. Ia bernama Lukas. Di mana suatu hari Lukas sedang bertani menggunakan 2 ekor sapi kesayangannya. Hingga sore hari pun ia pulang ke rumah. Namun saat ia sampai di rumah terdengar suara teriakan ibunya, dan ia pun menghampiri ibunya dengan cara mengendap-endap di balik dinding sambil mengintip. Ternyata keluarganya sedang dihabisi oleh para penjahat. Ia pun akhirnya sembunyi dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun ia mengingat wajah-wajah penjahat tersebut. Dengan sedih ia melihat keluarganya dihabisi dengan kejam hingga rumah mereka pun dibakar. Lukas pun kini hanya sendirian. Ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 2 ekor sapinya. Kini tempat yang ia tuju adalah kastil, di mana kediaman raja berada. Yang mana ia bermaksud untuk melaporkan hal tersebut kepada raja, berharap ia akan dibantu oleh raja untuk mencari penjahat-penjahat tersebut. Tiba di sana ia pun melihat sang raja. Saat itu raja pun sedang berada di luar kastil, yang mana raja sedang belusukan sambil mendengar keluhan rakyatnya. Lukas yang melihat hal tersebut tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun bergegas menghampiri sang raja. Namun hal sial pun terjadi. Saat ia melaporkan keluhannya, alih-alih raja membantu, yang ada sang raja malah memakinya dan mengatakan cari sendiri orang bayaran untuk membantunya. Dengan rasa kecewa Lukas pun pergi. Namun ia melihat gadis cantik yang menawan seketika membuat ia terpesona. Gadis tersebut bernama Oana. Lukas pun melanjutkan misinya untuk mencari bantuan. Kali ini ia akan mencari orang bayaran untuk membalas dendamnya. Namun sebelum itu ia menjual 2 ekor sapinya untuk bisa menyewa orang bayaran, dan 2 ekor sapinya dihargai 12 koin emas. Setelah itu pun ia pergi ke bar di mana tempat pembunuh bayaran berada. Tiba di sana, ia pun dihadang oleh salah satu seorang petualang. Ia bernama Darius. Dan Darius pun langsung memberitahu Lukas bahwa ia seorang pembunuh bayaran sambil mengambil semua koin milik Lukas. Lukas pun bingung dengan hal itu, ditambah rasa takut tentunya. Kemudian mereka dihampiri 4 orang sontoloyo. Ya, kita sebut saja sontoloyo. Dan mereka pun merampas koin yang ada di tangan Darius dengan mengatakan 12 koin ini cukup untuk membayar kami berempat. Tiba-tiba Darius pun memotong tangan si sontoloyo. Seketika itu terjadilah keributan yang membuat para pengawal istana datang dan akan segera menangkap mereka. Tahu akan hal itu, dengan sigap Lukas pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Malangnya nasib meleleh. Akhirnya Lukas pun bingung apa yang harus ia lakukan. Sehingga ia pun tiba di tempat pandai besi, di mana tempat itu menjual pedang-pedang. Ia pun memberanikan diri untuk membeli 1 bilah pedang. Namun harga 1 pedang ialah 6 koin emas. Sementara ia sudah tak memiliki koin emas sama sekali. Lukas pun menawarkan kepada penjual bahwa ia akan menukar tanahnya yang seluas 4,5 hektar dengan 1 bilah pedang. Tetapi pada saat itu tanah seluas apapun tidaklah berharga alias tidak laku untuk dijual. Tentunya pemilik pedang tak mau tanah. Namun dengan dermawannya sang pemilik pedang dan merasa iba melihat Lukas, ia pun memberi 1 bilah pedang kecil kepada Lukas sambil membisikkan, jika kau tak pernah memegang pedang, jangan lakukan sendiri. Dan jika kau ingin membutuhkan pertolongan terakhir untuk membalas dendam, maka pergilah ke tempat sang naga hanya dengan tawaran sekantung benih tanaman.
Tapi tak pernah ada yang berhasil yang meminta pertolongan naga karena naga tersebut adalah pengkhianat kerajaan. Lukas pun senang mendengar hal itu karena tak ada pilihan lain, ia pun segera menghampiri sang naga. Saat ingin menemui sang naga, ia pun bertanya dengan penduduk di sana. Alhasil, Lukas malah dicaci oleh mereka. Hingga ia bertemu dengan seorang pemburu dan langsung memberitahu lokasinya. Kini tibalah Lukas di sarang naga. Dengan rasa takut, ia pun memberanikan diri masuk ke dalam goa dengan bekal sekantung bibit tanaman sebagai penawaran untuk naga. Akhirnya naga pun keluar dengan meraung membuat Lukas pun ketakutan. Ditambah lagi sang naga ingin memakannya dan ternyata hanya gertakan saja. Karena naga bersumpah tak akan pernah memakan manusia yang datang ingin meminta pertolongan kepadanya. Lukas pun mulai membicarakan keinginannya untuk dibantu membalaskan dendamnya. Namun sang naga menolak karena balas dendam itu tidaklah baik. Lukas pun kecewa sambil marah-marah dan langsung pergi meninggalkan sarang sang naga. Keesokan harinya Lukas pun terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ada kuda putih lengkap dengan peralatan berada di sampingnya. Lukas pun bingung akan hal itu. Dan akhirnya Lukas pun membawa kuda tersebut hingga tiba di tepi sungai. Ia ingin menghilangkan rasa dahaga. Tiba-tiba muncul Darius dengan mengagetkan Lukas. Ternyata Darius tak tertangkap oleh pengawal raja karena ia sudah pengalaman dalam hal itu. Dan bahkan koin Lukas pun diselamatkan oleh Darius. Namun koin tersebut diambil lagi karena hal tersebut dianggap merupakan upah Darius dalam untuk membantu Lukas membalaskan dendamnya. Akhirnya petualangan mereka berdua pun dimulai. Kemudian Lukas pun membicarakan orang-orang yang melakukan pembantaian terhadap keluarganya, yang mana ia mengingat betul satu persatu wajah dari mereka. Masing-masing dari mereka Lukas menyebutnya beruang, serigala, wanita si ular, dan terakhir kalajengking. Namun saat itu mereka sedang berpencar sehingga tak bisa digerebek secara langsung dengan bersamaan. Sehingga misi mereka pertama adalah mencari si beruang. Pencarian pun dimulai dengan Darius sedang mencari informasi dari cacing tanah, seolah ia bisa berbicara dengan hewan. Dan Darius pun berkata, cacing tersebut mengatakan bahwa ia si beruang akan segera melewati jalur ini dengan kawanannya, sehingga mereka pun akan menunggu di atas tebing lalu menyergap si beruang. Hal tersebut tentu membuat Lukas bingung karena Darius berbicara dengan seonggok cacing. Lukas pun menganggap kali ini dia dibantu oleh orang sinting. Namun Darius dengan marah menjawab, "Aku di sini membantumu, jadi ikuti perkataanku. Daripada kau dibantu oleh sang naga pengkhianat, lebih baik aku yang membantumu." Sontak Lukas pun bertanya, kenapa sang naga disebut pengkhianat oleh kerajaan? Akhirnya Darius pun menceritakan sejarah masa lalu, yang mana dahulu kala sang naga selalu membantu kerajaan ketika terjadinya perang. Saat perang terjadi, sang raja pun sekarat, yang mana bahwa sang raja akan liauhead. Namun ada satu jalan yang bisa membuat raja akan tetap hidup dan selamat, yaitu sang naga harus memberikan setengah dari jantungnya kepada raja. Tetapi hal tersebut ditolak oleh sang naga karena menurut naga bahwa kematian sang raja adalah takdir yang tak bisa terelakkan, dan rakyat pun harus merelakan kematian sang raja. Namun setelah 1 minggu berlalu, ternyata sang raja pun selamat, alias tak jadi liauhead. Sehingga sang raja memanggil naga dan mengumumkan di depan rakyatnya bahwa naga adalah pengkhianat yang tak mau membagikan setengah dari jantungnya untuk raja. Dan akhirnya naga pun diasingkan dan tak pernah lagi berhubungan dengan kerajaan. Setelah Darius menceritakan hal tersebut, tiba-tiba kuda putih milik Lukas pun mengencingi tas milik Darius. Dan tak berselang lama kuda putih pun berubah menjadi naga. Ia bernama Sifet. Sifet kesal karena Darius menceritakan kisahnya kepada Lukas. Sifet mengatakan bahwa jangan percaya dengan perkataan Darius. Dan di sini Darius masih bersikeras bahwa sang naga merupakan pengkhianat kerajaan sambil mengatakan, jangan pernah percaya dengan naga karena suatu saat akan mengkhianati dirimu sendiri. Namun di sini Lukas berpikir lain, bahwa dia percaya dengan Sifet alias sang naga. Sontak hal tersebut membuat Darius kecewa, lalu meninggalkan mereka pergi, dan kini Lukas hanya sendiri ditemani oleh Sifet. Di saat Sifet sedang istirahat,
Lukas pun mencari buah-buahan sekedar mengganjal perut. Tiba-tiba terlihat si beruang ada di dekatnya. Sontak membuat Lukas kaget dan lari ketakutan sambil berteriak, "Sifet!" Sifet pun datang dengan aumannya yang mengerikan. Aum. Namun hal tersebut tak membuat kawanan beruang gentar. Mereka berniat untuk membunuh Lukas dan Sifet. Akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka, dan dengan mudah Sifet menghabisi mereka satu persatu kembali. Sedangkan Lukas terlihat sedang melarikan diri dengan dikejar oleh beruang hingga tertangkap. Lukas pun akan dilempar ke jurang, tapi dengan keberuntungannya Lukas karena sabuknya lepas hingga membuat beruang terjatuh dari tebing dan membuat beruang pun liauhet. Di sini Lukas terlihat sangat senang karena sudah meliauhetkan si beruang. Namun Sifet tak suka melihat hal tersebut. Akhirnya perjalanan mereka pun berlanjut untuk mencari orang kedua, yaitu si serigala. Hingga tiba di suatu tempat, ternyata mereka sudah diintai oleh kawanan si serigala dan terjadilah pertarungan kedua. Dengan cepat Sifet pun membuat kabut hingga menghabisi mereka satu persatu dengan sangat mudahnya. Namun di sisi lain Lukas pun tertangkap dan ditawan oleh si serigala. Dan dengan kehebatan Sifet bisa menyerupai hewan lain. Ia pun berubah wujud menjadi guguk, yang membuat si serigala meremehkan si guguk, padahal guguk tersebut adalah Sifet. Serigala pun tertangkap. Lukas pun tak sabar ingin meliauhetkan si serigala, namun Sifet melarangnya untuk meliauhetkan orang, karena hal tersebut tidaklah baik. Akhirnya Lukas pun mengurungkan niatnya dan membuat serigala menjadi tawanannya guna untuk membantunya menemukan markas orang ketiga yang ia cari, yaitu wanita si ular. Singkat cerita, mereka pun tiba di markas si ular. Saat pengintaian mereka melihat seorang yang sedang berada di atap gubuk tersebut. Namun ia ketahuan oleh si ular, ternyata orang tersebut adalah Darius. Saat Darius akan dikeroyok, Sifet pun langsung mengaum dengan kerasnya hingga bantuan pun datang dan pertempuran pun tak terelakkan. Saat pertempuran berlangsung, terlihat Sifet ingin menyemburkan ludah esnya kepada kawanan si ular. Namun yang terkena adalah Darius. Di saat yang bersamaan, Sifet pun ikut terkena imbasnya. Seketika hal tersebut membuat Lukas pun bingung. Ternyata selama ini setengah jantung naga sudah diberikan kepada Darius saat ia kecil. Akhirnya si ular pun tertangkap dan mereka pun sepakat membawa si ular ke kastil agar dimasukkan ke dalam penjara. Tiba di perkotaan kastil, ternyata gadis yang Lukas lihat sebelumnya, yaitu Oana, adalah anak dari penjaga penjara. Hal tersebut membuat Lukas senang dan gembira. Akhirnya hingga malamnya pun mereka berdua berkencan. Di tempat yang berbeda, terlihat Darius sedang nongkrong di bar. Tiba-tiba datanglah sang raja yang mengancam Darius agar tak menghalangi jalannya. Ternyata orang yang Darius tangkap adalah pembunuh bayaran suruhan sang raja, yang berguna untuk membasmi yang miskin di desa terpencil agar mereka tetap tinggal di kastil dan tetap membayar pajak untuk keuntungan raja sendiri. Di sisi lain terlihat ayahnya Oana sedang berjaga di penjara. Tak disangka si kalajengking pun muncul untuk menyelamatkan si ular hingga penjara pun dibakar dan ayah Oana pun terluka. Di saat yang bersamaan, Darius menceritakan kepada Sifet bahwa mereka adalah suruhan sang raja dan hal ini tak bisa dibiarkan. Akhirnya mereka pun berpencar. Lukas dan Darius mengejar si ular dan kalajengking, sedangkan naga akan menyusup ke istana raja untuk mengambil kertas sebagai bukti raja adalah penjahat yang sesungguhnya. Keesokan harinya Lukas dan Darius pun dikepung oleh kawanan si ular dan kalajengking hingga Lukas pun tertusuk oleh kalajengking. Bersamaan Darius pun terkena tembakan anak panah. Sontak Darius marah dan segera menghabisi kalajengking dengan sengit. Sementara Sifet tahu akan hal itu, ia pun bergegas menolong mereka berdua. Saat Sifet tiba di sana, terlihat Lukas sudah pingsan tak berdaya dihajar oleh si ular. Marah akan hal itu, Sifet pun langsung melempar si ular hingga liauhet.
Akhirnya Lukas pun segera dibawa Sifet untuk diobati. 2 hari pun berlalu, kini Lukas pun sudah sadar. Ternyata ia dibawa ke gereja mereka dan diobati oleh Oana. Saat itu pun sang raja datang menghampiri mereka yang berniat ingin menangkap Lukas dan kawanannya karena telah bekerja sama dengan sang naga. Namun Darius pun datang membawa serigala yang sebelumnya sempat melarikan diri. Akhirnya serigala pun membongkar kebusukan sang raja hingga diikuti oleh pengawalnya yang membongkar kebusukan sang raja. Alhasil sang raja pun tertangkap. Akhirnya rakyat pun bisa hidup tenang dan Lukas beserta Sifet pun mulai membagikan bibit tanaman yang Sifet simpan bertahun-tahun ternyata untuk rakyat. Dan kini mereka pun hidup bahagia. Akhir yang odading. Oke, terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa masukkan masukan dari sahabat di kolom komentar ya, karena hal tersebut sangat berguna bagi Mimin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.